pelajaran sejarah soal gimana Belanda bisa kalahkan sama Jepang. Kok kayaknya mereka gampang banget sih ya? Oh, gue ingat banget tuh kalau nggak salah Jepang tuh cuma butuh beberapa bulan doang buat ngambil hindia Belanda. Ya, kisaran di akhir 1941 sampai awal 1942. Iya sih, gue juga. Padahal Belanda kan udah ngejajah kita lama banget. Seharusnya dia udah mempersiapkan gitu, mempersiapkan dengan matang dan lebih kuat loh. Kalau nggak salah ya, itu karena Jepang udah nyiapin semuanya dari jauh-jauh hari, gitu kan. Tapi gue masih belum ini tuh cowok, kayak belum paham detailnya gitu. Lu yang suka sejarah, coba jelasin dong, gimana dari awal apa ya, ceritanya gitu gue. Oke, dengerin nih. Jadi gini, semuanya itu bermula dari situasi global waktu Perang Dunia Kedua. Jepang waktu itu udah mulai ekspansi besar-besaran karena mereka butuh sumber daya. Jepang itu negara maju, tapi miskin bahan baku, terutama minyak. Oh, minyak ya? Pantesan mereka ngincer Indonesia. Bener banget. Sebelum menyerang Asia Tenggara, Jepang sebenarnya udah perang lama di Cina sejak tahun 1937. Tapi karena perang itu, mereka jadi kehabisan sumber daya. Ditambah lagi, Amerika sama negara-negara barat itu mulai ngeboikot ekspor minyak ke Jepang. Jepang akhirnya ngerasa gak punya pilihan lain selain nyari minyak di wilayah lain. Oh, makanya mereka milih Indonesia kan? Nah, Bener. soalnya minyak di kita tuh kaya banget gitu. Waduh, ya bener banget tuh. Tapi sebelum mereka nyerang Hindia Belanda, Jepang tahu mereka harus beresin ancaman utama dulu, yaitu Amerika Serikat. Makanya pada 7 Desember 1941, Jepang nyerang Pearl Harbor di Hawaii. Tujuannya buat lumpuhin armada laut di Amerika di Pasifik. Setelah itu, Jepang langsung nyerang ngegas ke Asia Tenggara. Oh, jadi mereka udah mempersiapkan rencana besar gitu ya? Ya, nama rencana mereka itu Southern Operation. Jepang udah nyiapin strategi buat nguasain wilayah-wilayah kaya sumber daya, termasuk Indonesia yang sumber dayanya sangat amat kaya, sama Filipina, Malaysia, dan mereka ngelakuin semua itu cepet banget, saking matangnya rencana mereka. Nah, jadi gini cowok, gue kayak agak penasaran gitu. Jadi yang dimaksud cepat itu cepat gimana, Gul? Jadi Jepang itu pakai strategi yang namanya Blitzkrieg. Serangan mereka itu serangan kilat. Mereka langsung menyerang wilayah-wilayah strategis yang penting buat ekonomi dan militer. Contohnya, mereka mulai dengan Tarakan di Kalimantan Utara pada Januari 1942. Tarakan itu salah satu penghasil minyak terbesar di Hindia Belanda. Terus setelah Tarakan mereka kemana lagi? Kalau itu dari Tarakan, mereka itu lanjut ke Balikpapan. Terus dari Balikpapan lanjut ke Palembang. Semua itu wilayah penghasil minyak. Jepang tahu kalau mereka bisa kontrol ini minyak, mereka otomatis bakal kontrol Hindia Belanda. Setelah itu, mereka fokus ke Jawa. Karena Jawa itu pusat pemerintahan Belanda di Asia Tenggara. Wah, berarti Belanda nggak ada perlawanan dong? Ada sih, tapi cupu, lemah banget. Waduh. Pasukan Belanda di Hindia itu sedikit dan peralatan mereka udah ketinggalan zaman. Soalnya Belanda waktu itu lebih fokus perang di Eropa lawan Jerman. Plus juga Jepang juga punya propaganda kan. Gue dengar mereka bilang Asia untuk orang Asia, buat dapetin dukungan dari orang lokal, benar kan? Iya. Itu salah satu taktik mereka. Jadi Jepang janji bakal bebasin Asia dari penjajahan Barat. Jadi banyak orang Indonesia tuh awalnya percaya. Malah ada beberapa kelompok yang ngebantuin Jepang waktu mereka datang. Tapi ujung-ujungnya Jepang juga termasuk penjajah kan? Ya, iya sih. Jepang emang lebih kejam sebenarnya. Mereka bawa sistem kerja paksa, namanya Romusa. Dan ribuan orang Indonesia dipaksa kerja berat tanpa makanan dan istirahat yang cukup. Banyak yang akhirnya mati karena penyakit, kalau enggak ya karena kelaparan. Tapi di sisi lain, Jepang juga ngasih kesempatan buat orang Indonesia
biar bisa belajar militer lewat peta. Itu nantinya jadi modal kita buat melawan mereka dan mempersiapkan kemerdekaan kita. Jadi Jepang kayak bawa sisi baik dan buruknya ya? Iya, bisa dibilang gitu. Dan momen kekalahan Belanda sama Jepang ini jadi titik balik buat kita. Karena setelah itu kita jadi sadar kalau penjajah pun bisa dikalahkan. Pas Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, kita udah lebih siap buat mereka, buat melawan si Jepang ini. Wah, gua baru ngeh kalau sejarahnya sepanjang itu. Berarti Jepang itu semacam katalis ya? Bener-bener. Mereka nih bikin Belanda tumbang, tapi mereka juga ngasih pelajaran berharga buat kita. Makanya, meskipun penderitaan waktu itu kita berat banget ya, tapi ada juga hikmah yang bisa kita ambil. Seru juga nih ngobrol begini kan. Sejarah emang kadang bikin kita berpikir lebih mendalam, ya kan? Iya. Betul juga. Nah, gue jadi kayak respect gitu cowok sama apa ya orang-orang zaman dulu. Iya, hebat gitu. Oke, lain kali kita bahas sejarah lain lagi ya. Siapa tahu kita bisa belajar lebih hal baru gitu. Lu jebrak banget lu. Lucu.